Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Perkenalkan, saya Imadi Aditya Dharma, salah satu dosen di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan Universitas Triyatma Mulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT saya dalam bidang pengajaran, yang dimana salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi PGSD yaitu mata kuliah pengantar pendidikan. Mata kuliah pengantar pendidikan merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh semua mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Fakultas Pendidikan Universitas Triyatma Mulia. Adapun identitas mata kuliah ini adalah namanya mata kuliah pengantar pendidikan, bobot SKS-nya itu 3 SKS, kode mata kuliahnya PGU 4I, diterima pada semester 1, dan sifat mata kuliahnya adalah mata kuliah wajib. Adapun deskripsi mata kuliah pengantar pendidikan, mata kuliah pengantar pendidikan merupakan salah satu mata kuliah dasar kependidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Pendidikan Universitas Triyatma Mulia. Cakupan materi meliputi hakikat manusia dan pendidikan, pengertian pendidikan dan unsur-unsur pendidikan, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya, profesi kependidikan, pengertian, fungsi dan jenis lingkungan pendidikan, pendidikan karakter, permasalahan pendidikan, globalisasi pendidikan, dan pendidikan sepanjang hayat. Mata kuliah ini salah satu mata kuliah fakultas yang wajib ditempuh mahasiswa di lingkungan Fakultas Pendidikan Universitas Triyatma Mulia. Mata kuliah sebagai dasar untuk menanamkan jiwa pendidik kepada mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau sering disebut CPMK pada mata kuliah pengantar pendidikan, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan manusia dan pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Yang ketiga, mampu menjelaskan landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Yang keempat, mampu menganalisis profesi pendidikan. Yang kelima, mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Yang keenam, mampu menjelaskan pendidikan karakter. Yang ketujuh, mampu menganalisis permasalahan pendidikan. Yang kedelapan, mampu menjelaskan globalisasi pendidikan. Yang kesembilan, mampu menjelaskan pendidikan sepanjang hayat. Adapun cakupan materi dari mata kuliah pengantar pendidikan ini, yang pertama, pendahuluan, kontrak perkuliahan dan menjelaskan hakikat manusia. Yang kedua, ada hakikat pendidikan. Yang ketiga, ada landasan pendidikan. Pertemuan keempat, ada landasan psikologis pendidikan. Yang kelima, ada aliran pendidikan. Yang keenam, ada pendidikan sebuah sistem. Yang ketujuh, yang kedelapan ada isi, metode, dan alat pendidikan. Yang kesembilan ada lingkungan pendidikan. Yang kesepuluh ada profesi pendidikan. Yang kesebelas ada pendidikan karakter. Yang kedua belas ada permasalahan pendidikan. Yang ketiga belas ada globalisasi pendidikan. Dan yang terakhir ke-14 ada pendidikan sepanjang hayat. Untuk sistem pembelajaran di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Pendidikan Universitas Triyatma Mulia saat ini masih menerapkan pembelajaran daring untuk teori pembelajaran, karena hal ini mengingat masih masa pandemi COVID-19. Sistem pembelajaran yang kita gunakan masih menggunakan daring dengan aplikasi Zoom Meeting dan interaksi melalui WhatsApp Group yang sudah dibuat dosen dan mahasiswa. Dan untuk pengumpulan tugas menggunakan email corporate masing-masing mahasiswa dan dosen. Jadi masing-masing mahasiswa sudah memiliki email corporate, dan email corporate ini yang digunakan untuk mengirim tugas kepada dosen yang mengampu mata kuliah. Termasuk juga di mata kuliah pengantar pendidikan, saya menerapkan bahwa mahasiswa bisa mengirim tugas melalui email corporate yang dimiliki, yang didapat dari kampus Universitas Triyatma Mulia. Untuk model dan metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah pengantar pendidikan ini, diantaranya pendekatan pembelajaran menggunakan SCL, Student Centered Learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dosen hanya sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah model PBL, Problem Based Learning, di mana mahasiswa diberikan suatu permasalahan yang dimana harus mahasiswa memecahkan permasalahan tersebut, dianalisis dan diselesaikan. Nah, untuk metode penyampaian materi biasanya saya menggunakan metode ceramah atau penyampaian materi secara langsung menggunakan media PPT. Untuk yang kedua adalah diskusi kelompok ataupun menganalisis permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, pemberian kuis atau tanya jawab kepada mahasiswa.
biasanya kalau pemberian kuis ini saya menggunakan aplikasi tambahan yaitu Kahoot maupun Quizy. Nah, untuk interaksi dosen dan mahasiswa, saya biasanya berinteraksi dengan mahasiswa melalui email dan juga WhatsApp group yang sudah dibuatkan untuk mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan atau interaksi antara dosen dan mahasiswa. Jadi tidak menutup kemungkinan kita berkomunikasi melalui WhatsApp group maupun email corporate. Untuk sistem penilaian mata kuliah, teknik dan indikatornya dalam mata kuliah pengantar pendidikan ini saya menerapkan ada 4 teknik dan indikator yang saya gunakan. Yang pertama, ketika misalnya mahasiswa itu melakukan presentasi, mahasiswa itu akan diberikan bobot sebesar 30% untuk di teknik presentasinya, yang dimana meliputi indikatornya meliputi penguasaan materi, pembawaan pada saat presentasi, dan yang ketiga penampilan atau kesopanan dari mahasiswa tersebut. Nah, yang kedua, indikator yang kedua di mana penyusunan slide presentasi juga saya nilai dengan memberikan bobot sebesar 20%. Adapun indikator yang masuk dalam penyusunan slide presentasi ini meliputi kreativitas dan inovasi dalam penyusunan slide, terus keindahan dan pewarnaan yang digunakan dalam slide, dan yang ketiga teknik animasi tampilan yang digunakan oleh mahasiswa tersebut dalam menyusun presentasi. Yang ketiga, keaktifan dalam diskusi. Ini bertanya maupun yang menjawab atau yang berpendapat, saya tetap akan memberikan nilai sebesar bobot 10%, di mana meliputi indikatornya keaktifan bertanya dan menjawab. Terus yang kedua, kualitas dari jawaban itu sendiri. Yang terakhir, bobot yang paling besar itu 40% dari laporan makalah yang dibuat oleh kelompok mahasiswa tersebut, di mana meliputi substansi isi dan juga format makalah yang saya nilai. Untuk penilaian akhir, saya menggunakan pembobotan sebanyak 5. Di antaranya yang pertama, kehadiran itu 10%, tugas 1 itu 15%, tugas 2 15%. Tugas 1 itu meliputi tugas presentasi berkelompok, tugas 2 ini meliputi tugas individu. Terus yang ketiga, UTS sebesar 30% bobotnya, dan UAS sebesar 30% juga. Nah, untuk menentukan nilai akhir, saya menggunakan tabel seperti berikut ini. Apabila anak tersebut mendapat rata-rata nilai akhirnya 85/100, nilai huruf yang didapatkan adalah nilai A dengan nilai angka 4 dengan predikat lulus. Begitu juga dengan seterusnya, bisa dilihat di tabel. Nah, demikianlah penyampaian deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Berikut ini adalah cuplikan mengajar melalui Zoom meeting yang sudah saya lakukan bersama anak-anak mahasiswa. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Pak. Jadi pada hari ini kita pertemuan untuk mata kuliah pengantar pendidikan, di mana pada hari ini kita akan membahas materi mengenai aliran-aliran pendidikan. Ya. Namun sebelumnya Pak Adit minta tolong kepada Korti. Tadi Pak Adit sudah mengirimkan materinya untuk dibantu share screen, ya teman-temannya melihat. Baik, terima kasih. Untuk hari ini yang join di Zoom meeting ini ada 20 orang, di absen ada 25 orang. Tadi ada beberapa mahasiswa yang sudah WA Pak Adit di WA group, jadi menyatakan tidak bisa hadir hari ini karena ada persembahyangan dan ada juga 2 orang yang sakit. Nah, untuk hari ini kita akan pertemuan membahas mengenai aliran-aliran pendidikan yang ada di dunia maupun di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke penyampaian materi, alangkah baiknya kita memulai segala sesuatu dengan berdoa. Ya, Pak Adit bisa minta tolong kepada Trisna untuk memimpin
teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Trisna. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya bagi kita untuk berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Trisna. Pak Adit ingin bertanya kepada kalian di kelas ini, apakah Pak Adit awali dulu ya. Di kelas ini apakah ada yang bisa bermain alat musik atau punya keterampilan menari? Ada yang punya keterampilan tersebut? Mungkin ada salah satu yang bisa menyampaikan keterampilan apa yang dimiliki. Di sini ada beberapa orang. Nadia. Nadia, kalau Pak Adi boleh tahu, kamu memiliki keterampilan bermain musik atau keterampilan menari kah? Baik, Pak. Untuk saya sendiri, saya memiliki keterampilan atau hobi menari Bali. Oh, menari Bali. Bagus sekali ya. Kalau boleh Pak Adi tahu, keterampilan menari Bali itu kamu dapatkan dari kamu artinya sudah miliki bakat itu dari kamu kecil atau kamu latihan atau bagaimana? Baik, Pak. Untuk bakat yang saya miliki itu saya tanamkan sejak usia TK kalau nggak salah, Pak. Itu saya mengikuti sanggar tari Bali. Oke, berarti di samping bakat dari lahir, mungkin ada kalau misalnya keluarga ada yang bisa nari? Kalau keluarga banyak yang bisa nari. Nah, kita bisa lihat bahwa Nadia itu salah satu contoh keterampilan menarinya bisa dikatakan itu bawaan dari lahir, dan juga untuk memantapkan keterampilan menarinya itu dia ikut juga sanggar seperti itu ya. Jadi kita akan hubungkan terkait dengan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, setelah selesai perkuliahan hari ini, Pak Adit harapkan kalian bisa memahami apa saja aliran-aliran pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kedua, setelah perkuliahan ini selesai, kalian dapat menganalisis aliran pendidikan yang cocok diterapkan di Indonesia. Lalu yang ketiga, setelah selesai, kalian dapat menjelaskan penerapan aliran pendidikan dalam proses pendidikan di Indonesia. Harapan Pak Adit ketika kalian selesai mengikuti perkuliahan hari ini. Lalu yang selanjutnya, aliran pendidikan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada aliran empirisme, yang kedua ada aliran nativisme, yang ketiga aliran naturalisme, dan yang keempat aliran konvergensi. Kita akan lihat aliran-aliran pendidikan penjelasannya seperti itu ya. Jadi nanti kita akan hubungkan bakat yang kalian miliki itu sebenarnya kalau dihubungkan dengan aliran pendidikan ini, ternyata saya sebagai selaku peserta didik ternyata menganut aliran apa seperti itu ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai aliran empirisme. Nah, ini ada gambar. Kalau gambar ini kalian searching di Google, itu merupakan namanya John Locke ya. John Locke ini adalah tokoh yang bisa dikatakan mengembangkan atau menemukan aliran empirisme seperti itu ya. Nah, bagaimana karakteristik aliran empirisme ini? Aliran empirisme ini mengutamakan perkembangan manusia dari segi empirik yang secara eksternal dapat diamati. Jadi dipengaruhi oleh eksternal seperti itu ya. Aliran empirisme ini saklek bahwa mengabaikan pembawaan sebagai sisi internal manusia. Jadi aliran empirisme ini mengabaikan pembawaan atau bakat dari lahir atau maupun keturunan yang dimiliki oleh seseorang seperti itu. Jadi saklek dia bahwa aliran empirisme ini bahwa kemampuan seseorang, keterampilan seseorang yang dimiliki itu dipengaruhi dari luar seperti itu. Contohnya tadi bahwa Nadia bisa menari itu karena mengikuti sanggar, ada yang melatih seperti itu. Jadi Nadia bisa menari karena
pengaruh dari orang lain seperti itu. Lalu pengalaman adalah sumber pengetahuan. Manusia dilahirkan dari keadaan kosong sehingga pendidikan memiliki peran penting yang dapat menentukan keberadaan anak. Yang kedua, aliran aktivisme. Tokohnya Arthur Schopenhauer, ya, ini gambarnya. Jadi kalau aliran aktivisme ini berbanding terbalik. Aliran aktivisme beranggapan bahwa perkembangan seseorang merupakan produk dari pembawaan yang berupa bakat. Jadi aliran aktivisme ini meyakini bahwa seseorang punya kemampuan, seseorang punya keterampilan itu disebabkan oleh pembawaan yang berupa bakat dari lahir atau keturunan seperti itu. Bakat yang merupakan pembawaan seorang akan menentukan nasibnya. Jadi aliran aktivisme ini kalau misalnya kebalikan dari aliran empirisme, orang yang berbakat tidak baik akan tetap tidak baik sehingga tidak perlu dididik menjadi baik. Itu aliran nativisme, ya. Sebaliknya orang yang berbakat baik akan tetap baik dan tidak perlu dididik karena ia tidak mungkin akan terjerumus menjadi tidak baik. Itu pandangan dari aliran nativisme berbanding terbalik dengan aliran empirisme seperti itu, ya. Nah, ini ada gambar bayi yang istilahnya Pak Adit kasih panah keluar bahwa dari dalam dirinya yang bakat yang dimiliki yang akan membawa dirinya nanti ke masa depan seperti itu. Itu aliran nativisme. Aliran berikutnya yaitu aliran naturalisme. Nah, kalau kalian lihat gambarnya, ini merupakan J.J. Rousseau, ya, salah satu filsuf juga tokoh terkenal untuk aliran naturalisme. Jadi beranggapan bahwa aliran naturalisme ini adalah semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak dan tidak baik karena campur tangan manusia atau masyarakat. Nah, naturalisme ini beranggapan bahwa anak menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia atau masyarakat atau lingkungan, gitu. Naturalisme. Pendidikan hanya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Jadi ketika anak itu misalnya memiliki bakat, terus ada pengaruh dari luar. Kalau naturalisme itu ya seperti kalian mengikuti pendidikan ya sebagaimana tujuan pendidikan ya itu saja yang gini akan mempengaruhi tumbuh kembang kalian seperti itu. Pendidikan hendaknya diserahkan kepada alam. Itu pandangan dari aliran naturalisme. Dalam mendidik seorang anak hendaknya dikembalikan kepada alam agar pembawaan yang baik tersebut tidak rusak oleh pendidik. Jadi ini Pak Adit kasih gambar seorang anak yang bermain air hujan, gitu ya. Ini merupakan salah satu contoh mengasah kecerdasan naturalistik. Artinya kadang-kadang kita sebagai orang tua kan biasanya jangan bermain air hujan nanti sakit seperti itu. Tapi ada beberapa hal seperti aliran naturalisme ini meyakini bahwa ya anak akan belajar dari sana bahwa kalau misalnya kita bermain air hujan nanti kita akan sakit seperti itu. Dan dia akan bisa merasakan hal itu dan dia akan belajar dari sana seperti itu. Nah, yang selanjutnya aliran yang terakhir aliran konvergensi, ya. Ini merupakan tokoh William Stern, ya, yang mengembangkan aliran konvergensi. Bagaimana karakteristiknya? Jadi bakat, pembawaan dan lingkungan atau pengalamanlah yang menentukan pembentukan pribadi seseorang seperti itu. Pendidikan dijadikan sebagai penolong kepada anak untuk mengembangkan potensinya. Terus aliran konvergensi juga memiliki karakteristik yang membatasi hasil pendidikan anak adalah pembawaan dan lingkungannya. Jadi ini menggabungkan, aliran konvergensi itu menggabungkan antara aliran empirisme dan nativisme, gitu ya. Aliran ini lebih realistis sehingga banyak diikuti oleh pakar pendidikan. Nah, kenapa Pak Adit katakan aliran konvergensi ini lebih realistis? Karena aliran ini mengkombinasikan antara pembawaan bakat dari lahir dan juga faktor dari lingkungan tersebut dari luar. Contoh tadi yang disebutkan Nadia. Nadia mengatakan bahwa dia sudah bisa menari dari kecil, dari TK bahkan. Orang tuanya mungkin sudah menyadari bahwa kayaknya anak kita punya bakat menari seperti itu. Nah, dia punya bakat menari. Nah, orang tuanya berpikir untuk memantapkan hal itu, menari itu, Nadia disuruh untuk ikut sanggar. Nah, itu merupakan sudah kalau kita
tanpa kita sadari itu sudah menganut aliran konvergensi, bahwa bakat atau keterampilan menari Nadia itu bisa dikembangkan memang dari dia kecil, dari TK sudah bisa menari, dan juga ditambah lagi dari sanggar gitu, sehingga sekarang menjadikan Nadia ya pintar menari, terus ikut pentas-pentas tari seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan, itu merupakan aliran konvergensi. Nah, dari keempat aliran tersebut, kira-kira ada yang ditanyakan dulu sebelum Pak Adit lanjutkan mengenai aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, sama aliran konvergensi. Silakan, ada yang ditanyakan? Nanti lagi sebentar kita akan ada kuis dan juga ada tugas. Jadi kita Zoom meeting sebentar saja. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita di WhatsApp group yang sudah kita miliki seperti yang sebelum-sebelumnya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, ada yang di permasalahan yang ditemui, kalian bisa diskusi di WhatsApp group. Ya, ada yang ditanyakan dulu dari 4 aliran yang Pak Adit jelaskan? Sekarang Pak Adit akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian boleh berdiskusi kelompok lewat WhatsApp pribadi kalian atau WhatsApp grup. Kalian bisa menyelesaikan permasalahan berikut ini. Pak Adit punya permasalahan ya. Yang pertama, dari keempat aliran tersebut yang sudah Pak Adit jelaskan, Pak Adit memiliki permasalahan. Menurut kalian, aliran apa yang cocok untuk diterapkan dalam pendidikan, khususnya di Indonesia, dan berikan alasannya. Ya, kalian bisa pikirkan dulu dan berdiskusi lewat WhatsApp group. Lalu yang kedua, permasalahannya bagaimana menerapkan aliran-aliran pendidikan dalam proses pendidikan, seperti itu. Baik, untuk waktu diskusi sudah selesai, kita akan mencoba untuk mendengarkan pendapat dari beberapa teman-teman. Jadi siapa yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan permasalahan yang tadi sudah Pak Adit sampaikan, silakan di raise hand. Oke, ada Nadia, ada Trisna. Silakan Nadia. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izin menjawab, aliran apa yang cocok untuk diterapkan dalam pendidikan? Menurut saya, aliran yang cocok diterapkan dalam pendidikan yaitu aliran konvergensi. Karena aliran konvergensi yaitu aliran empirisme dan nativisme, di mana aliran empirisme itu adalah berasal dari faktor pengalaman, sedangkan aliran nativisme itu berasal dari dalam diri atau yang sudah dibawa sejak lahir, di mana menurut saya pembawaan tanpa dipengaruhi oleh faktor lingkungan tidak akan bisa berkembang. Begitu juga sebaliknya, karena yang paling cocok dengan keadaan masyarakat di sekitar kita adalah aliran konvergensi. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Nadia. Oke, kita akan dengarkan pendapat lagi satu dari Trisna. Silakan, Trisna. Baik, jadi saya setuju dengan pendapat yang diberikan Putri dan juga Nadia. Jadi saya sepaham dengan mereka, yaitu aliran konvergensi adalah aliran yang cocok digunakan untuk pendidikan di Indonesia gitu. Kenapa? Karena aliran konvergensi ini sendiri kan menggabungkan dari beberapa aliran gitu. Contohnya misal seperti Nadia yang mempunyai skill menari, kemudian yang akhirnya difasilitasi, kemudian diberikan privilege oleh orang tuanya untuk dilatihkan sanggar gitu, itu pasti akan mengembangkan bakat yang dimiliki gitu. Sebaliknya, walaupun Nadia difasilitasi tetapi tidak memiliki skill atau bakat itu sendiri, hal itu mungkin juga bisa menjadi penghambat perkembangan peserta didik nantinya gitu. Jadi aliran konvergensi ini sudah sangat cocok diterapkan dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Trisna sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan aliran yang cocok diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. Oke, itu diskusi kita hari ini. Kita akan lanjutkan. Jadi Pak Adit anggap dua permasalahan ini sudah selesai. Ya, terima kasih banyak atas pendapat kalian dan sudah berdiskusi dengan baik. Ya, kita akan lanjutkan.
Di samping itu juga, ya nanti kalau misalnya kalian di kelas seperti itu, kalau kalian meyakini aliran-aliran pendidikan ini yang Pak Ade sampaikan, kalian pasti akan memandang peserta didik itu tidak akan menghakimi, menjudge. Artinya, kamu tidak bisa dari lahir gitu misalnya. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalian harus meyakini bahwa melalui pendidikan, melalui proses pendidikan, melalui bantuan guru, bantuan teman-teman di lingkungannya. Makanya kenapa kita di lingkungan pendidikan itu harus memunculkan hal yang baik-baik, karena itu akan diikuti oleh peserta didik kita, seperti itu ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Jadi Pak Adit anggap dua permasalahan ini sudah selesai. Ya, terima kasih banyak atas pendapat kalian dan sudah berdiskusi dengan baik. Ya, kita akan lanjutkan. Nah, silakan. Nah, ini tugas untuk di rumah. Ya, Pak Adit memiliki tugas. Silakan kalian dikerjakan nanti dan dikumpulkan. Ini diketik ya, dikumpulkan paling lambat minggu depan, 1 hari sebelum kita mulai perkuliahan, itu paling lambat ya. Jadi tugasnya dikumpul lewat email corporate kita. Jadi kalian juga sudah memiliki email corporate dan juga nanti kita akan submit di Google Classroom ya yang sudah kita buat. Nah, emailnya Pak Adit itu aditya.dharma@ernamulya.ac.id. Kalian bisa kirimkan tugasnya lewat sana. Ada yang ditanyakan dulu terkait dengan tugas di rumah? Kan kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, untuk perkuliahan kita hari ini kita cukupkan. Nanti kalian silakan dikerjakan tugasnya. Dan kita masih bisa berkomunikasi lewat WhatsApp group kalau misalnya kalian ada hal yang ingin ditanyakan, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian kesulitan dalam mengerjakan tugas, boleh WA di WA group yang sudah kita buat untuk berdiskusi lebih lanjut. Nah, tadi karena kita mengawali dengan doa, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Pak Adit boleh minta tolong Lusti untuk menutup pembelajaran kita dengan doa ya. Silakan Lusti. Baik. Tadi pembelajaran kita diawali dengan doa, saat ini kita akan menutupi dengan doa. Berdoa berkeyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ingat sekali lagi kerjakan tugasnya dengan baik. Nanti juga Pak Adit akan ada tugas yang Pak Adit share di WhatsApp group. Dan untuk perkuliahan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu landasan-landasan pendidikan. Silakan kalian persiapkan, dan minggu depan itu akan ada kelompok yang presentasi. Silakan nanti kalian siapkan kelompok yang akan presentasi, dan kita akan ketemu lagi lewat Zoom meeting ini. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Selamat pagi. 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 Pak. Pagi. Pagi, Pak. Baiklah, itulah penyampaian salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan guru sekolah dasar dan juga cuplikan mengajar bersama mahasiswa. Saya Imadi Dharma, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.